Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Sofiansyah dari jurusan Sastra Jepang ingin mempresentasikan tugas saya, tugas kewirausahaan, ya tugas UTS ya lebih tepatnya. Menjelaskan bisnis model kanvas. Judul yang saya punya atau proyek saya yang sudah saya buat adalah kursus bahasa Jepang Indonesia. Langsung kita masuk ke topiknya. Yang pertama ke customer segment. Target seperti apa atau orang seperti apa yang kita akan cari itu adalah tipe pelajar yang berstatus pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, ya khususnya untuk ke Jepang ya, dan orang-orang yang ingin kerja di luar negeri dan khususnya Jepang juga, dengan alasan bingung ingin belajar bahasa di mana dan mencari informasi beasiswa atau bingung mencari info lowongan pekerjaan dari perusahaan Jepang. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, value profession. Saya membuat kursus bahasa Jepang yang beda dari yang lain karena kursus yang saya buat ini akan menyediakan bermacam informasi mengenai beasiswa ataupun lowongan pekerjaan yang berada di Jepang, dan itu juga akan menuntun cara-caranya, step-step, langkah-langkahnya, syarat-syarat dan ketentuan untuk bekerja di Jepang atau melanjutkan beasiswa ke universitas di Jepang, dengan cara ya dibantu dengan sedemikian mungkin dan diajari dengan sabar, dipastikan bisa. Kita masuk ke channel yang saya gunakan untuk mengiklankan kursus ini ya media sosial ya, karena di zaman seperti ini media sosial adalah tempat paling cocok untuk mengiklankan sesuatu. Lalu di katalog, lalu artikel, yang terakhir seminar. Saya akan membuat seminar di universitas atau di SMA membuka seminar dan menjelaskan proyek saya ini. Lalu kita masuk ke poin customer relationship. Bagaimana cara agar sang customer percaya dengan kursus kita, itu kita terus memberikan dukungan terus agar semangat belajar di kursus ini tidak berkurang gitu, maksudnya memberikan sertifikat jika sudah lulus kursus dan berguna untuk menambahkan status pribadi, dengan maksud status pribadi itu jika ingin menambahkan lowongan pekerjaan perlu dilihat oleh sang HRD memiliki sertifikat lulus bahasa Jepang. Itu menjadi poin plus juga dalam status pekerjaan, dan memberikan hasil nyata prestasi-prestasi yang murid-murid yang telah lulus di kursus kami, di kursus saya maksudnya. Kita masuk ke activities riset. Dengan cara apa sih saya mengoperasikan kursus saya? Pertama, saya akan riset dan mengembangkan pembelajaran, mencari informasi segala macam tentang cara belajar mengajar bahasa Jepang. Lalu yang kedua, kerja sama dengan universitas di Jepang dan beberapa perusahaan di Jepang, karena jika tidak berkolaborasi dengan mereka, bagaimana saya mendapatkan informasinya? Lalu membuat materi yang akan diajarkan, itu sangat penting ya. Jika tidak membuat materi yang akan diajarkan, bingung akan mulai belajar dari mana. Lalu kita masuk ke poin yang ke 6 ya, care research. Sumber daya manusianya adalah pengajar. Di sini saya tulis dari lulusan sastra Jepang karena saya akan
memberikan jalan buat ya para lulusan sastra Jepang dan bahasa Jepang untuk bekerja di tempat saya, seperti itu yang saya pikirkan. Lalu untuk alat-alatnya adalah sebuah tempat, ya kita butuh tempat untuk mengoperasikan kursus ini ya. Mempunyai beberapa ruangan, mempunyai ruangan itu kan beberapa kelas, levelnya berbeda-beda, ada yang dari dasar sekali ya, maupun dari ilmu yang didapatkan, ilmu yang sudah didapatkan dari murid yang kursus di sini pasti berbeda-beda, makanya itu butuh beberapa ruangan, dan ruangan itu berlevel-level level ajarannya. Lalu buku itu penting, laptop dan internet ya. Kalau laptop itu untuk misalnya pelajaran-pelajarannya listening atau percakapan juga kan, percakapan melalui online ke mahasiswa, ke orang asing. Itu sih saya memikir itu juga. Lalu kita langsung masuk aja ke key partner nih, ke poin key partner. Apa sih, siapa sih partner yang akan saya punya nanti? Saya sudah memikirkan, yaitu sama seperti kayak activity universitas yang menyediakan beasiswa, itu partner saya. Lalu beberapa perusahaan di Jepang, beberapa media untuk mengiklankan, beberapa sponsor, karena saya berkeinginan untuk ibaratnya pertukaran pelajar lah, dari Jepangnya ke Indonesia dan dari Indonesianya ke Jepang, dan itu membutuhkan modal. Sponsor lah jawabannya menurut saya. Lalu ini yang terakhir adalah SMA, SMK maupun sekolah teknik ya. Untuk agar bisa kita berhubungan dengan sekolah-sekolah ya, SMA, SMK maupun sekolah teknik itu, agar misalnya yang mempunyai jurusan mempunyai mata pelajaran bahasa Jepang, lalu murid di sana ingin melanjutkan untuk pelajaran itu, meneruskan pelajaran itu, bisa mengontak kami, mengontak kursus ini maksudnya. Langsung saja kita masuk ke poin ke 8 ya, ke 8. Cost struktur, apa sih biaya yang dikeluarkan untuk membuat kursus ini? Yang masih saya tahu itu pasti sebuah kursus itu harus mempunyai lisensi agar ketertarikan dan kepercayaan itu didapat dari lisensi. Lalu biaya marketing ya, biaya yang pertama biaya lisensi, lalu biaya marketing, tempat sudah pasti, gaji para pengajar, pegawai itu seperti kayak cleaning service dan security, buku, komputer atau laptop, dan internet. Lalu yang poin terakhir, revenue stream, apa sih yang didapat jika sudah lulus dari kursus ini? Maksudnya saya akan memberikan sertifikat lulus kursus yang sudah dicap oleh ini. Maksudnya bukan dicap, maksudnya ya sertifikat lulus yang sudah dipatenkan gitu. Bisa fasih dalam bahasa Jepang tentunya ya, karena belajar bahasa Jepang kan. Lalu tata cara syarat dan step-step untuk mendaftar beasiswa, itu kita ajari tata cara syaratnya apa, step-stepnya apa untuk mendaftar beasiswa, kita tuntun. Jadi dia udah tahu, jika sudah lulus dia udah tahu cara-caranya. Lalu tata cara untuk melamar pekerjaannya sama seperti ini ya. Mungkin itu aja sih yang saya jelaskan di presentasi ini. Selebihnya jika ada kurang-kurang atau kata-kata yang salah, tolong dimaklumkan.
Terima kasih, sekian penjelasan saya tentang proyek usaha berdasarkan jurusan yang saya ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.